Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sedikit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita akan menceritakan seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat baginda Nabi yang bergelar As-Sabiqun Al-Awwalun, atau sahabat Nabi yang pertama kali, paling dulu masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, masuk ke agama Islam. Sebenarnya nama asli Abu Dzar Al-Ghifari ini bukanlah Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tetapi beliau punya julukan Abu Dzar Al-Ghifari karena 3 hal. Abu itu artinya bapak, yang pertama itu. Kemudian yang kedua Dzar, karena Abu Dzar ini punya anak bernama Dzar, Jadi bapaknya Dzar, Abu Dzar berarti bapaknya Dzar. Al-Ghifari ini karena memang Abu Dzar ini asli orang kabilah Ghifar. Bukan orang Quraisy, tetapi orang Ghifar asli. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kabilah Ghifar atau suku Ghifar ini adanya antara kota Mekah dan kota Madinah. Dia ini tinggal di pendalaman padang pasir, Jadi orang Arab Badui lah kalau di dalam literat sejarah Sirah Nabawiyah, Jadi suku Ghifar ini saya gambarkan di dalam papan board. Nah, ini misal ini kota Mekah, kita gambarkan Madinah dan Madinah. Madinah. Kemudian di bawahnya di sini ada kota Mekah. Kalau kita lihat pas peta di situ. Nah, kabilah Al-Ghifar, kabilah Ghifar ini adanya di tengah-tengah Ghifar nih. Jadi dia berada antara kota Madinah dan kota Mekah. Ini suku Ghifar atau kabilah Ghifar. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Ghifar ini terkenal sebagai suku binatang buas malam atau hantu kegelapan. Jadi orang-orang Mekah ini, biar kelihatan, orang Mekah ini menyebut suku Ghifar, itu adalah suku binatang buas malam atau hantu kegelapan. Karena apa? Karena suku Ghifar ini mereka terkenal sebagai suku perampok, suka merampok. Jadi kalau ada orang lewat di sini, baik musafir apalagi pedagang, maka pasti dirampok sama suku Ghifar. Makanya orang-orang Mekah nggak berani lewat malam hari ke Ghifar. Kalau mereka mau lewat ke Ghifar harus di siang hari. Kalau mereka lewat di Ghifar malam hari, habis dagangannya, ludes dagangannya. Karena orang Arab Saudi ini punya mata pencaharian sebagai pedagang. Mereka itu kalau berdagang ada 2 daerah. Yang pertama di Yaman, di sini diletaknya di bawah Mekah. Kemudian ada di Syam. Syam itu Palestina, Yordania, Syria itu Syam. Jadi kalau mereka mau ke Syam nih, mereka harus melewati Ghifar dulu. melewati kabilah
Ghifar. Nah, dalam perjalanan ini ya menuju Syam, nah rute orang Mekah udah dikuasai sama Ghifar. Makanya mereka kalau malam hari ya harus berhati-hati kalau udah di tengah-tengah ini antara kota Madinah dan Mekah. Maka mereka disebut binatang buas malam atau hantu kegelapan karena suka merampok. Kalau kayak di kapal itu ada bajak laut ya. Kalau di mobil-mobil tronton itu ada bajing loncat bahasanya. Ya kalau di sini binatang buas malam ya, hantu kegelapan, suku Ghifar terkenal itu. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Karena memang dia tinggal di suku Ghifar ya. Abu Dzar Al-Ghifari juga radhiyallahu anhu, beliau juga seorang perampok. Bahkan dia dedekotnya perampok. Nih Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau orang-orang mau merampok kabilah ya, atau merampok para musafir atau pedagang ya, kabilah pedagang, itu mereka biasanya berkelompok untuk merampok bareng-bareng begitu, merampok orang. Tapi beda dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu beliau belum masuk ke dalam agama Islam, kalau merampok itu ya sendirian aja cukup. Dia nggak peduli berapa orang yang berada di dalam rombongan dagang tersebut atau musafir tersebut, dia nggak peduli. Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu punya badan gagah, perkasa, kuat lagi ya. Makanya dia disegani, di suku Ghifar juga disegani dia sebagai perampok yang ulung, yang tangguh, yang kuat. Dan bahkan dia kalau merampok sendirian, nggak ikut bareng-bareng ya. Kalau ngambil barang itu semuanya diambilin, orangnya dilepas begitu saja, barangnya diambilin. Ini terkenal suku Ghifar di kalangan orang-orang Quraisy Mekah. Pemirsa sedikit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Abu Dzar itu termasuk kelompok atau perampok yang ulung, perampok yang kuat? Karena maklum dia tinggal di Ghifar. Yang kedua, bapaknya juga ya termasuk pimpinan besar perampok ya. Jadi dia keturunan langsung dari bapaknya yang sebagai perampok. Nah, ini menyebabkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini punya keturunan dari ayahnya ya, punya mewarisi bakat dari ayahnya ya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari terkenal sebagai perampok yang ulung. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Abu Dzar Al-Ghifari ini sebagai perampok yang ulung, tetapi beliau punya hati yang lembut ya. Kadang-kadang dia merenung dalam dirinya, ya Allah, ya Tuhan lah, gitu. Belum ya Allah, ya Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak menjadi orang yang baik? Kenapa saya melakukan hal yang buruk ya, hal yang zalim terhadap orang lain? Akhirnya suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari insaf ya, nggak mau merampok lagi. Bahkan 360 derajat kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari berubah 100%. Dia nggak mau merampok lagi. Bahkan dalam satu riwayat dia jadi pendakwah, mengajak suku Ghifar untuk jangan merampok lagi ya, berdakwah. Bukannya malah diikuti kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari, padahal Abu Dzar Al-Ghifari termasuk tokoh. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari dihina, dicaci ya, dimaki sama orang-orang Ghifar yang sudah biasa merampok tersebut ya. Dia termasuk orang-orang yang kalau mendapatkan kebenaran tuh Abu Dzar Al-Ghifari selalu beliau menyampaikan kepada orang lain. Jadi nggak pernah dia simpan sendiri, dia selalu menyampaikan orang lain karena dia punya sifat memberani ya, kemudian jujur. Apa yang ada di dalam hatinya kalau dia benar dia langsung sampaikan. Tuh Abu Dzar Al-Ghifari kehebatannya. Jadi kalau dia udah insaf, merasa ini adalah jalan kebenaran, mencari jalan kebenaran, hidayah, petunjuk ya dari Tuhan,
Ya akhirnya dia dakwah kepada Bani Ghifar atau suku Ghifar untuk supaya meninggalkan pekerjaan yang buruk tersebut, yaitu perampok. Ya, ini saya sedikit itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhari-hari Abu Dzar Al-Ghifari berdakwah, lalu pada akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari diusir, teman-teman. Indonesia diusir daripada Ghifar ini, beliau diusir ya untuk pergi. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini diusir dari Ghifar bersama kakak kandungnya atau saudara kandungnya, dalam riwayat namanya Unais Al-Ghifari, dan ibu kandungnya juga diusir, ya. Jadi ibu kandungnya ngikut Abu Dzar Al-Ghifari bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah. Jadi ibunya itu bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah, ya, kakaknya Unais Al-Ghifari, ya. Kemana Abu Dzar, ibunya dan saudara kandungnya hijrah? Hijrah yang pertama mereka ke Najd. Najd itu ada sekitar di samping Mekah di sini nih, teman-teman. Najd. Hijrah pertama. Abu Dzar Al-Ghifari berhijrah yang pertama ke Najd. Ingin dapat tempat yang indah, yang nyaman untuk melaksanakan kebenaran, kebaikan. Justru malah sebaliknya. Ketika itu di Najd itu suku yang suka berbuat onar, maksiat, ya urak-urakan, sukurakan dah Najd itu. Bukan malah dapat tempat yang indah, nyaman untuk berbuat baik, malah dapat tempat yang buruk. Ya, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari seperti kebiasaan beliau, beliau berdakwah di suku Najd untuk melakukan jangan bermaksiat, jangan berbuat onar, jangan buat kerusakan, jangan berbuat kejahatan, kembali kepada kebenaran, ya, kembali kepada agama tauhid kita yang diajarkan oleh, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, gitu kan, ya. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah, karena mental dakwahnya dari Abu Dzar Al-Ghifari inilah, ya, lagi-lagi Abu Dzar diusir, teman-teman, dihina, dicaci maki lagi, ya, karena memang melawan arus ini, teman-teman, ya. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari diusir beserta ibu kandungnya dan kakak kandungnya. Kemana? Beliau pergi ke pinggiran kota Mekah. Dia tinggal di pinggiran kota Mekah, ya, namanya wallahu alam, dalam sejarah itu saya belum tahu namanya, pokoknya dia adanya di pinggiran kota Mekah. Hijrah yang kedua. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari berhijrah yang kedua di pinggiran kota Mekah. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari pinggiran kota Mekah lah Abu Dzar Al-Ghifari berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Kemudian beliau mendengar bahwa di kota Mekah sedang ada seorang laki-laki yang mendakwahkan, ya, ajaran langit. Ya, seorang laki-laki yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit, ya, dan dia mengaku sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Abu Dzar Al-Ghifari gak langsung percaya, teman-teman. Beliau pengen tahu benar nggak apa yang dikatakan seorang laki-laki tersebut. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari mengutus kakaknya atau saudara kandungnya bernama Unais Al-Ghifari untuk meneliti laki-laki tersebut, apa yang diajarkan, apa yang dia ceritakan. Akhirnya Unais Al-Ghifari pergi, teman-teman, ke kota Mekah. Ya, singkat cerita, Unais Al-Ghifari pulang mendapatkan satu informasi bahwa laki-laki itu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengajarkan, ya, dari Unais bicara kepada Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari ini. Unais Al-Ghifari berkata, beliau melihat bahwa Muhammad yang mengaku sebagai nabi, rasul utusan Allah yang menerima wahyu dari langit itu memerintah kepada umat manusia agar berakhlak mulia.
innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misal sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat beliau mengajarkan tentang manusia agar berakhlakul karimah. Dan apa yang dikatakannya itulah bukan syair, tapi kalamnya Allah, tapi firmannya Allah. Mendengar hal ini, Abu Dzar Al-Ghifari teman-teman nggak langsung puas, tapi Abu Dzar Al-Ghifari pengen langsung ketemu. Tapi diperingatin, Abu Dzar Al-Ghifari diperingatin sama kakaknya Unais bahwa nama Muhammad ini ya lagi dibenci sama orang Quraisy. Memang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu ke Mekah, baginda Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, belum berdakwah secara secara terang-terangan, masih secara sembunyi-bunyi ya, sekitar tahun ke-1 sampai tahun 3 kenabian. Karena baginda Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun lamanya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu baginda Nabi SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi secara 3 tahun. Misal sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari ini akhirnya pergi ke kota Mekah, ya. Beliau mencari Nabi, enggak nanya dia sama orang-orang Quraisy. Dia tahu kalau dia tanya sama orang-orang Quraisy, Abu Dzar Al-Ghifari pasti akan jadi bulan-bulan, pasti akan diusir lagi. Jadi dia diam-diam, dia di kotak di Ka'bah ya. Dia pura-pura mengikuti ritual-ritual di Ka'bah contohnya. Di sini ada banyak berhala waktu itu. Di atas Ka'bah itu, di pinggir Ka'bah itu ada berhala teman-teman. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari enggak langsung ketemu Nabi karena Abu Dzar Al-Ghifari belum tahu Nabi di mana. Ya, tempat tinggalnya di mana enggak tahu Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pura-pura aja. Pura-pura muter gitu ngikutin penyembahan daripada orang-orang Quraisy. Satu riwayat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar kebingungan. Sampai malam hari, waktu sudah menjelang malam, Abu Dzar Al-Ghifari masih muter-muter aja di Ka'bah. Ya, nggak tahu dia mau kemana, orang nyari Nabi Muhammad nggak ada. Akhirnya ada seseorang yang baik hatinya menawarkan tempat untuk menginap kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Teman-teman tahu siapa namanya? Yang menawarkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Masya Allah, luar biasa. Inilah tuntunan Allah bagi Abu Dzar Al-Ghifari untuk bertemu dengan Rasulullah, mencapai pintu hidayah kepada baginda Nabi. Beliau dituntun oleh Allah. Tapi Ali bin Abi Thalib karena beliau baik hati ya. Dalam satu tradisi orang-orang Quraisy, kalau ada orang yang sedang kegelapan atau kemalaman musafir, dia nggak boleh nanya kamu tujuannya ngapain, nggak boleh dulu gitu. Yang penting dikasih penginapan aja begitu. Ali bin Abi Thalib, wahai pemuda, ayo inap di rumah saya. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari menerima tawaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tak tahu kalau Ali bin Abi Thalib itu sudah Islam dan bagian daripada sahabat baginda Nabi SAW. Akhirnya dia nginap, dan tradisinya Ali bin Abi Thalib tidak boleh nanya langsung kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini terkait apa tujuannya datang ke Mekah jauh-jauh gitu. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari yang belum ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang apa tujuannya, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari besok paginya kembali mencari Nabi sampai sore hari lagi. Kemudian merasa ada yang tidak beres oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bertanya sama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau ada tujuan apa datang kemari? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, tapi jangan bilang siapa-siapa ya.
Ini rahasia. Karena Abu Dzar Al-Ghifari tahu ya, karena orang Quraisy itu benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mau menemui Nabi Muhammad itu langsung diusir, langsung dicaci maki, dipukulin bahkan. Ya, saya mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar kepada Sayyidina Ali. Oh begitu? Kalau gitu saya langsung antar. Singkat cerita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari ketemu sama Nabi. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ketemu dengan Nabi punya prinsip yang luar biasa. Abu Dzar nggak langsung musyahadat, tapi Abu Dzar langsung bertanya begini, wahai pemuda, ya, wahai Muhammad, tolong bacakan gubahan atau kata-kata yang kau dapatkan dari langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, menjawab pertanyaan itu kepada Abu Dzar, ini bukan kata-kata, ini bukan syair yang bisa digubah, yang bisa dikarat. Ini adalah kalamnya Allah, ini adalah firman-Nya Allah, ini wahyu yang Allah berikan kepadaku, kata baginda Nabi kepada Abu Dzar. Oke, nggak apa-apa, kalau gitu bacakan. Ketika itu hadirin pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi langsung mengucapkan satu ayat Al-Quran. Abu Dzar rontok hatinya, langsung Abu Dzar mendapatkan tunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitulah perjalanan keislaman Abu Dzar Al-Ghifari. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar ketika sudah masuk Islam bukan langsung pulang ke rumahnya, pulang ke tempatnya, tapi Abu Dzar langsung pergi. Karena ini dia pemberani, pendakwah, dan juga kalau ada sesuatu kebenaran yang di dalam hatinya langsung disampaikan. Akhirnya Abu Dzar pergi ke Ka'bah, ya, ke Ka'bah ini pergi yang ada berhala-berhala itu. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara kencang, dengan teriak-teriak, saya sudah masuk Islam. Mendeklarasikan keislaman Abu Dzar itu beraninya luar biasa. Padahal ketika itu dakwah masih secara sembunyi, tapi Abu Dzar beraninya luar biasa, insyaallah. Karena memang dari suku Ghifar saja, dari suku pas waktu ke Najd saja dia berdakwah secara berani, mampu melawan arus, dan ketika datang masuk Islam langsung dia melawan arus orang Quraisy. Orang Quraisy, pemuka Quraisy, dengarlah ya deklarasi daripada Abu Dzar Al-Ghifari tentang dia masuk Islam. Dipukulin teman-teman, dipukulin, ditonjokin, ya pokoknya dikeroyok dah Abu Dzar Al-Ghifari, ditegangin, ya, sampai kepalanya bonyok, badannya membiru. Untung saja ada pamannya Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Bernama pamannya Nabi itu bernama Abbas bin Abdul Muttalib, bukan? Ya, bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam, teman-teman. Ya, dibela, jangan. Abbas tahu ini orang bukan suku Quraisy, ini orang Ghifar, Bani Ghifar, Kabilah Ghifar, ya suku Ghifar. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib ngingetin, orang Quraisy jangan ditonjokin, ini orang Ghifar. Kamu kan para pedagang, kamu kan suka dagang ke Syam, ke negeri Syam. Kamu pasti akan melewati suku Ghifar ini. Kalau kamu habisin orang ini, kalau kamu ngeroyok orang ini, dia langsung pergi ngadu ke sukunya. Kamu kalau melewatin jalur Ghifar ini, kamu pasti akan dirampok. Ya, udah. Akhirnya orang-orang Quraisy sadar bahwa dia takut terhadap suku Ghifar. Kalau mereka mau berdagang pasti akan dirampok. Ya. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya
Abu Dzar Al-Ghifari digotong oleh para sahabat untuk mendapatkan perawatan. Nggak kapok, begitu saja Abu Dzar. Besok paginya ketika seliwan, Abu Dzar Al-Ghifari bukannya pulang, disuruh begitu, udah pulang aja sana, kamu berdakwah. Abu Dzar Al-Ghifari nggak mau pulang dulu, karena udah nyaman sama Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari pergi lagi ke Ka'bah. Ya, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mencaci maki Ka'bah, ya, mencaci maki berhala di Ka'bah, yaitu berhala Usaf dan Nailah. Ya, dicaci berhala itu, dan perempuan-perempuan yang sedang mengelilingi Ka'bah ini, tahu nggak teman-teman? Orang-orang nih, orang jahiliyah perempuan, kalau mengelilingi Ka'bah itu, ya, untuk menyembah berhala, mereka telanjang dada, teman-teman. Ya, nauzubillah, ya, sampai dadanya kelihatan, dadanya ditutupi sama rambut panjangnya itu. Itu saking buruknya akhlak mereka untuk dalam penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang si Abu Dzar Al-Ghifari menghina berhala, ya, Usaf dan Nailah yang disembah oleh perempuan jahiliyah, ya. Akhirnya perempuan jahiliyah itu berteriak itu kencang. Yang kedua kalinya dia ditendangin, ditojokin, dikeroyok sampai dia pingsan. Nah, ketika pengkeroyokan pertama inilah, kedua inilah, ya, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari menuruti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke kampung halamannya. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke kampung, ya, kemudian beliau berdakwah di kampung halamannya itu untuk membawa ajaran Islam. Kemudian ia berdakwah di sini dengan pantang menyerah, dan nanti ada Bani Aslam namanya, sampai dakwahnya itu kedua kabilah ini, kabilah Ghifar dan kabilah Aslam, didakwahi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tahun, kurang lebih di tahun ke-11 kenabian, baginda Nabi hijrah ke kota Mekah. Ketika baginda Nabi hijrah ke kota Madinah, ketika baginda Nabi sudah di Madinah, sudah membuat masjid Nabawi, kemudian sudah mendapatkan pengikut yang luar biasa, Abu Dzar Al-Ghifari pergi bersama Bani Ghifar, Bani Aslam ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan sebelum datang ke kota Madinah, dari Ghifar dan Aslam ini, itu terlihat kumpulan debu yang berterbangan. Banyak orang yang memakai kuda tunggangan sama pejalan kaki, sampai nggak nampak muka siapa itu dari kejauhan. Sampai debu-debu itu berterbangan, saking banyaknya berjejeran itu kuda. Ya. Tapi anehnya mereka tidak bawa pedang, teman-teman. Bahkan mereka memikir takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang Islam di Madinah nggak takut. Wah, ini kayaknya orang Muslim ini, orang Islam ini, karena memikirkan takbir. Kalau tidak memikirkan takbir, orang Madinah, orang Islam di Madinah menyangka dia mau menyerang Madinah. Akhirnya pas datang ternyata mendekati Abu Dzar Al-Ghifari beserta seluruh suku Ghifar, suku Aslam yang semua sudah masuk Islam, masya Allah. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaja, anak-anak, semua masuk Islam, dan semua dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dua suku ini, masya Allah. Hebatnya Abu Dzar Al-Ghifari, sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takjub luar biasa terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, keuletan dalam berdakwahnya Abu Dzar Al-Ghifari, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai ke Masjid Nabawi, seluruh penduduk Bani Ghifar dan Bani Aslam itu, baginda Nabi berdoa, Ghifaru ghafarallahu laha, kabilah Ghifar semoga mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, wa aslamu salamaha, dan kabilah Aslam semoga Allah selamatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, masya Allah hadirin.
Ini adalah perjalanan luar biasa sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah mendapatkan label as-sabiqunal awwalun dan pendakwah dalam Islam yang luar biasa, ulet dan lain sebagainya. Pemirsa Asri TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satunya adalah kisah ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari berinteraksi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari diperintah oleh Rasulullah untuk bersedekah. Kemudian, ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Apa yang harus sedekah? Aku sedekahkan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau membuat sop, perbanyaklah kuahnya dan hendaklah engkau bagikan sop tersebut ke tetangga-tetangga. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, sop saya istimewa. Ya Rasulullah, sop saya istimewa. Lah, apa maksudmu wahai Abu Dzar? Kata baginda Nabi. Lalu dijawab Abu Dzar Al-Ghifari, sop saya itu terdiri dari air putih yang dibubuhi garam dan sedikit irisan bawang. Sopnya begitu doang. Ya, air putih ditaruh garam, ditaruh irisan bawang. Saking miskinnya Abu Dzar Al-Ghifari, teman-teman. Ya. Kemudian baginda Nabi menjawab, tidak mengapa, bagikan saja. Saking taatnya Abu Dzar Al-Ghifari terhadap baginda Nabi SAW, akhirnya sop-sopnya itu yang cuma air putih, garam sama irisan bawang dibagi-bagikan. Sahabat tetangga dari Abu Dzar Al-Ghifari yang mengetahui dan menerima sop tersebut terenyuh, dan bahkan Abu Dzar Al-Ghifari diberikan balasan dengan makanan yang lebih enak dan lain sebagainya. Makanya kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, jahdul muqilli, sedekah orang yang serba kekurangan. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi sedekah itu nggak mesti kita nunggu kaya, teman-teman. Sedekah itu nggak mesti kita nunggu banyak harta. Justru sedekah yang paling utama, lebih afdol dalam pandangan Islam adalah sedekah ketika kita waktu kekurangan, waktu kita sempit, karena disitulah adanya pengorbanan yang luar biasa. Makanya di dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwa ada seorang yang bertanya, kok bisa sedekah dari orang kekurangan itu lebih afdol, ya? Apa kok bisa begitu ya Rasulullah? Kemudian ada yang bilang, baginda Nabi bilang begini, qala kana li rajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima wa daraqa rajulun ila urdi mali fa akhadha minhu mi'ata alfi dirham fatasaddaqa biha. Kenapa kok orang yang sedekah di waktu sempit itu lebih utama? Karena satu dirham bisa mengungguli 1.000 dirham, 100.000 dirham. Kenapa? Yang satu dirham punya duit hanya 2 dirham. Jadi setengah persen, ya 50%-nya dia sedekahkan. Ya, cuma punya duit 2 dirham, tapi dia sedekahkan 1 dirham. Itu lebih utama daripada dia punya duit yang ratusan juta yang dia sedekahkan. Lebih besar 100.000 dirham, itu nggak ada apa-apanya. Itu lebih utama. Itu kata baginda Nabi dalam riwayat hadis riwayat An-Nasai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu Abu Dzar itu Al-Ghifari itu suka berkawan dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pernah mendapatkan masukan untuk bertanya kepada Nabi. Wahai Abu Dzar, bertanya sama Nabi, kita orang miskin nggak bisa apa-apa. Enak orang miskin mah, dia bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, kita nggak bisa. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ashabu dutur bil ujur yusalluna kama tusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fudulu amwali yatasaddaquna biha wa laysa lana malan tatasaddaqu bih. Abu Dzar bicara sama Rasulullah, orang-orang kaya enak, mereka membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat,
mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka sedekahkan, sementara kami nggak punya harta untuk bersedekah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, ya Badar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna min sabaqaka wa la yalhaquka man khalfaka illa man aqada bimithli amalik. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Dhar, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang dengannya engkau bisa menyusul orang yang mendahulimu, dan orang-orang yang di belakangmu tidak dapat mengajarmu kecuali mereka mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Jadi Rasulullah bilang, ada satu, aku akan ajarkan beberapa kalimat yang membuat kamu amalnya lebih unggul daripada orang lain. Bahkan orang yang di depanmu akan kamu kejar, orang yang di belakangmu nggak bakalan menyusul kamu. Qala bala ya Rasulullah, boleh ya Rasulullah, apa itu amalan itu ya Rasulullah? Qala tukabbirullah azza wa jalla duburu kulli salatin thalathatu wa thalathin, yaitu engkau bertakbir, membaca Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat. Wa tahmaduhu thalathatan wa thalathin, ya, dan 33 kali tasbih subhanallah 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 setelah salat. Wa tusabbihuhu thalathan wa thalathin, dan juga membaca tadi tahmid, ya, membaca hamdalah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Wa tusabbihuhu thalathan, membaca tasbih 33 kali. Wa takhtimuha bila ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdul lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan diakhiri dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, insyaallah nanti akan, ya, diberikan ampunan dosa-dosamu walaupun sebanyak lautan buih di lautannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah salah satu ajaran baginda Nabi kepada Abu Dhar Al-Ghifari, yang memang Abu Dhar Al-Ghifari itu sering bertanya kepada baginda Nabi, kalau kamu pengen mendahului orang-orang kaya yang punya harta bersedekah, artinya kamu nggak usah pusing walaupun kamu nggak punya duit, cukup kamu kalau habis sholat baca takbir Allahu Akbar 33 kali, baca tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah, baca tahmid alhamdulillah alhamdulillah selama 33 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah semua dosa-dosamu diampuni, dan bahkan dosamu sebanyak buih pun akan Allah ampuni. Itu adalah bagian daripada pengajaran baginda Nabi kepada Abu Dhar. Dan yang terakhir, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dhar diberikan wasiat kepada Nabi. Ya, beliau pernah berkata, usini khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Jadi Abu Dhar diwasiati oleh Rasulullah karena memang Abu Dhar itu spesial di hati baginda Nabi. Jadi sebelum baginda Nabi wafat, Abu Dhar diwasiati oleh Rasulullah dengan 7 hal. Apa itu? Yang pertama, bi hubbil masakin wa an adnuwa minhum. Yang pertama, wasiat Rasulullah kepada Abu Dhar adalah supaya aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Karena Abu Dhar itu termasuk sahabat yang dekat, maka baginda Nabi, terusin kedekatan kamu dengan orang miskin. Yang kedua, wasiat baginda Nabi kepada Abu Dhar Al-Ghifari adalah wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Beliau memerintahkan aku, kata Abu Dhar, agar aku melihat orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Jadi Abu Dhar Al-Ghifari bilang, kita nggak boleh kalau masalah dunia melihat yang atas, tapi melihatlah yang di bawah. Kita mah alhamdulillah bisa jalan, banyak orang yang belum bisa jalan. Kita mah alhamdulillah bisa punya sepeda, banyak orang yang masih nggak punya sepeda, masih baru bisa berjalan. Kita mah alhamdulillah bisa naik motor, orang mah baru punya sepeda. Alhamdulillah kita mah sudah punya mobil, orang mah baru punya sepeda motor. Jadi kita bersyukur selalu kalau kita selalu masalah keduniawian melihat orang yang di bawah. Itu wasiat yang kedua yang diberikan kepada baginda Nabi kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Terus yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berbuat jahat kepadaku. Jadi wasiat yang ketiga adalah terus mengikat silaturahmi
silaturahim kepada orang-orang walaupun orang tersebut berbuat jahat kepada kita. Artinya kita berlaku baik kepada orang tersebut walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Masya Allah, ini wasiat yang ketiga yang luar biasa dari Abu Dzar dari baginda Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada siapapun, hatta kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian wasiat yang keempat, wa an aktsira min la haula wala quwata illa billah. Kemudian aku dianjurkan agar mengucapkan ucapan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dalam pertolongan Allah. Begitu. Itu wasiat yang keempat, selalu memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dan yang kelima, wa an atakallama bimuril haqqi. Wasiat yang kelima, aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Jujur. Ya. Diperintah oleh baginda Nabi untuk berkata yang jujur walaupun itu pahit. Masya Allah. Ini wasiat yang kelima, kita harus berlaku jujur. Ada baginda Nabi juga manusia yang paling jujur dan disebut dengan Al-Amin. Yang keenam, beliau berwasiat kepadaku, wala ta'khudni fillah laumatul laim. Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Jadi kalau lagi berdakwah, lagi menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar kebenaran, jangan takut celaan, biarin orang mencela. Jangan takut. Ya, karena Allah bersama kita. Karena Allah bersama kita dan kita dalam kebenaran, dalam petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan celaan manusia. Celaan manusia, hinaan manusia, cacian manusia itu tidak ada artinya bagi diri kita. Yang rasa sakit itu tidak ada. Ya, maka kita nggak usah khawatir terhadap celaan ketika kita dicela, dihina, dicaci maki sama orang. Dan yang terakhir, wa alla as'alan nasi syai'an. Yang ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Jadi nggak boleh Abu Dzar Al-Ghifari nggak boleh minta-minta sama manusia kecuali dia diberi oleh manusia. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah, itulah 7 wasiat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari wafat. Ya, beliau ketika masa tuanya beliau beruzlah di padang pasir yang sunyi bernama Rabadah, pinggiran kota Madinah. Jadi beliau itu di akhir hayatnya, di akhir usianya, di masa tuanya beliau itu ada di Rabadah. Ya, di padang pasir yang gelap, yang sunyi, beliau pergi beserta istri dan anak-anaknya. Dan di situ beliau ditangisin sama istrinya. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, apa yang kau tangiskan, wahai istriku? Padahal kematian itu pasti akan datang. Istrinya menjawab, aku menangis karena engkau akan meninggal, wahai suamiku. Padahal kita tidak punya sehelai kain kafan buatmu. Masya Allah. Jadi istrinya nangis bukan karena nangis meninggalnya Abu Dzar, tapi istrinya menangis karena dia udah gak punya apa-apa. Jangankan harta, sehelai kain kafan pun tidak ada yang ada di Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari, janganlah menangis, la tahzan, jangan menangis. Waktu dulu ketika aku bermajlis kepada baginda Nabi bilang begini, di sini jamaah, kata baginda Nabi, sahabat-sahabat yang hadir di majlisku ini, akan ada satu orang yang meninggal di padang pasir gelap sunyi sendirian. Ya, dia meninggal dalam keadaan sendiri. Ya, kemudian dia nanti setelah meninggal akan ada yang menolong, rombongan orang muslim yang menolong. Dan saya percaya itu, wahai istriku. Dan semua yang ada di majlis itu sudah meninggal semua. Mereka meninggal di kota-kota, di kampung-kampung. Dan aku yang sekarang ada di Rabadah, di padang pasir yang sunyi ini, pasti itu sabdanya untukku. Setelah aku meninggal nanti akan ada orang muslim yang menolongku, yang akan menolong mayitku dan menguburkanku. Ketika itu
Abu Dzar Al-Ghifari wafat, meninggal dunia di dalam pelukan istrinya. Kemudian istrinya meneteskan air mata dan anaknya juga menangis di padang pasir yang sunyi gelap. Dan ketika itu tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang, yaitu Ibnu Mas'ud, ya salah seorang sahabat baginda Nabi juga, yang mengetahui bahwa bukan sahabat Nabi tapi tabiin, ya. Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa di situ adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan menolongnya, sehingga beliau menguburkannya. Abu Dzar Al-Ghifari dimakamkan di Rabithah, ya, dari bata terletak di Arusadi pada tahun 652 Masehi. Kemudian Ibnu Mas'ud itu berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, ya, yamshi wahdahu, dia berjalan sendirian, wa yamutu wahdahu, wafat dalam kondisi sendirian, wa yub'atu wahdahu, dan akan dibangkitkan dengan kesendirian. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, yang disampaikan kepada Abu Dzar dan didengari oleh seluruh sahabat, ya, Nabi, dan diturunkan oleh tabi'in, sehingga Ibnu Mas'ud saling dengan Abu Dzar Al-Ghifari keteguhan keyakinannya kepada Allah dan kesemangatan dalam berdakwah, dan dia meninggalkan dunia, dia tidak cinta dengan dunia. Mudah-mudahan kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini membawa manfaat, hikmah, ibrah yang luar biasa buat kita, bahwa para sahabat itu hidup dengan perjuangan yang luar biasa, sedangkan kita hidup dengan yang nyaman, indah, enak, tetapi kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu dengan para sahabat yang berjasanya luar biasa kepada kita, tetapi kita tidak mampu membalas jasa-jasa mereka. Nah, kalau kita mau membalas jasa mereka, maka bersemangatlah dalam ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang luar biasa ini tentang Abu Dzar Al-Ghifari, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.